Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ustadz, Ustazah, Mitra Zafa yang dihormati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami dari Bank Muamalat Indonesia Regional Sumatera bagian Selatan mengucapkan selamat dan sukses atas peluncuran program tabungan umroh Zafatur yang baru saja dilaksanakan. Program ini bukan saja bentuk inovasi dari PT Zafa Mulia Mandiri untuk tetap berkembang dan eksis di tengah keterbatasan akibat pandemi ini. Tapi hal ini adalah wujud nyata pelayanan dan dukungan optimal bagi saudara-saudara kita yang mempunyai ghirah yang kuat untuk melaksanakan ibadah umroh di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Semoga dengan diluncurkannya program ini akan memberikan kemudahan bagi calon jamaah untuk dapat mewujudkan keinginan beribadah umroh bersama Zafatur. Kami dari Bank Muamalat merasa sangat antusias dan berbahagia untuk terus mendukung program ini sebagai bentuk sinergi antara Bank Muamalat dengan Zafa Mulia Mandiri. Semoga semua upaya kita dicatat Allah sebagai amal ibadah dan pemberat pahala dan timbangan kita di yaumil akhir nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat rahmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari Kamis, bertepatan dengan tanggal 19 November 2020, kita bisa berjumpa kembali ya dalam tajuk acara Zaman Menyapa. Alhamdulillah, saat ini sahabat Zafa sudah ada bersama kita Ustadz Artono. Beliau ini salah satu ulama ya, salah satu penggiat dakwah yang kalau fokus ya, beliau ini memang menggeluti bidang syiar dakwah ya, mengajak umat kepada kebaikan. Karena yang kita ketahui, beliau juga memiliki satu pondok pesantren yang memang beliau langsung turun tangan untuk mengelola di daerah Pairaman Ogan Ilir. Benar ya Ustaz ya? Benar. Alhamdulillah. Dan uniknya lagi memang pondok pesantren ini terkhusus untuk para anak yatim piatu ya dan duafa. Jadi mungkin kalau ada sahabat apa, barangkali ada keluarga, barangkali tetangga, ziarah dan sebagainya, bisalah nanti untuk berkonsultasi bagaimana bisa gratis ya. Wah, gratis sahabat apa, alhamdulillah ya. Jadi silahkan nanti di session berikutnya akan kita beritahu nomor kontak beliau sehingga bisa, khususnya masalah tadi ya pondok pesantren, biar bertambah amal dan bertebar manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Nah, namun demikian fokus pembicaraan kita pada hari ini membawa tema tentang ilmu adalah pimpinan amal. Jadi ilmu adalah pimpinan amalan. Gimana ya kalau perspektif sederhananya, berarti amal itu harus dikerjakan dengan ilmu. Begitu Ustaz ya? Iya. Setiap amal perbuatan yang kita lakukan ini dalam konteks amal kebaikan ya, itu gawangnya atau mungkin pimpinan ya, kalau ibarat rombongan, maka leadersnya itu adalah ilmu. Nah, ini luar biasa tema kita pada hari ini. Nanti akan kita bicarakan juga ketika bicara masalah ilmu adalah pimpinan amalan, maka hal yang paling mendasar yang barangkali akan timbul pertanyaan buat kita semua adalah dasar ibadah itu apa, ya kan?
tentu semua bisa menjawab, ya Ustadz, ilmu itulah sebenarnya gitu. Nah, tinggal lagi nanti akan dijabarkan beliau ilmu apa saja yang barangkali bisa kita terapkan nanti sebagai oleh-oleh dari pembahasan kita pada hari ini. Mungkin diantaranya ya banyak ya, termasuk sedekah juga ilmu bisa ya. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan lebih panjang oleh beliau. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan menjadi panutan kita dalam segala hal ya, termasuk kegiatan ibadah khususnya aktivitas ibadah. Beliau sudah menyontohkan bagaimana sebenarnya ibadah yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana beliau menjalankan aktivitas beliau sebagai duat, sebagai juru dakwah juga, kemudian kehidupan keluarga dan sebagainya. Bagaimana beliau melakukan muamalah yang baik dengan orang-orang di sekitar dan sebagainya. Ya, berharap kita nanti di yaumil akhir kelak berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan bisa bersama Rasulullah yang kita cintai bersama beliau di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Zapa, sebelum lebih lanjut kita akan coba sapa dulu. Pertama-tama Bapak Haji Gustidiansa, mungkin pada saat ini beliau nonton kita. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat, kemudian dimudahkan segala urusan dan selalu berlimpah berkah ya, sehingga bisa membersamai Zapa ya, dalam segala aktivitas kegiatan. Kemudian Ibu Dirut, Ibu Hajah Hafika juga yang barangkali saat ini juga menonton kalimat yang sama, semoga senantiasa dalam naungan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat. Kemudian para punggawa, para manajemen pusat ya, pengurus manajemen pusat Zapatur yang lumayan Ustaz, kita kalau di manajemen Zapa ini kurang lebih dari orang 15. Masya Allah. Jadi lumayan cukup banyak, tapi dengan porsi dan tanggung jawab yang berbeda-beda, tetap dalam satu nuansa kerja yang sama. Kemudian cabang perwakilan ya, dimanapun berada, wabil khusus di wilayah Sumatera Selatan, dan juga kepala wilayah yang barangkali sempat bisa membersamai Zapa yang pada hari ini, dan juga cabang perwakilan di wilayah-wilayah lain. Semoga semuanya dalam naungan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan bersemangat untuk syiar ke Baitullah. Baik sahabat Zapa rahimakumullah, untuk yang pertama sebelum kita berikan segmen yang pertama terkait masalah dasar makna dari ilmu adalah pimpinan amalan kepada Ustadz Hartono nanti. Sebelumnya mari kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan berharap berkah dari Allah SWT dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ustadz, untuk di segmen pertama ini, sesi pertama ini, mungkin Ustadz bisa jelaskan ilmu adalah pimpinan amalan itu maknanya seperti apa, dan mungkin bisa dikupas sedikit tentang bila kaitan tentang ilmu itu adalah merupakan pimpinan, maka dasar ibadah itu adalah ilmu apa saja yang barangkali bisa dibagi ya kepada sahabat Zapa hingga ini bisa diamalkan, paling tidak menjadi penambah hasanah untuk kita berbuat kebaikan ya, dalam rangka mengharap berkah ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla
مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على حبيبك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya muliakan, dihormati Allah insyaallah, Ustaz Ribhan insyaallah, Owner Zabator Bapak Gusti ya, beserta istri insyaallah selalu sehat ya, mudah-mudahan Zabator tambah maju insyaallah. Amin. Ya, tambah banyak berkah insyaallah ya, di tengah pandemi ini. Mudah-mudahan nanti setelah pandemi ini jemaah yang mendaftar di Zabator jadi pandemi juga insyaallah. Tambah banyak insyaallah. Tidak ketambung-tambungan lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Ya. Kemudian sholawat serta salam insyaallah kita aturkan kehadiran Rasulullah SAW. Semoga beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga dan istri-istri beliau, anak-anak beliau di surga insyaallah, dan mudah-mudahan nanti kita berkumpul sama beliau di surga. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya sebelum masuk ke pembahasan, kami menyapa dulu seluruh sahabat Zabator. Kami memperkenalkan diri dulu, nama Hartono ya. Saat ini mengelola, dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diamanahkan untuk mengelola pondok tahfizul Quran ya, untuk anak-anak yatim dan duafa, bukan khusus ya, untuk umum juga ya, untuk umum. Tapi untuk anak-anak yatim dan duafa itu digratiskan full sama sekali ya, tidak bayar sama sekali. Jadi anak-anak di situ bahkan programnya setiap per juz hafalan mereka itu dihadiahi 500.000, dan kalau sampai 20 juz atau sampai 30 juz maka mereka dihadiahi umroh gratis insyaallah bersama Zabator. Allahu Akbar. Insyaallah. Dan sudah berjalan Ustaz? Sudah berjalan. Nah, dan para ustadznya juga diumrohkan secara gratis insyaallah setiap tahun, dan alhamdulillah saat ini sudah lebih dari orang 10 yang didaftarkan bersama Zabator. Tapi oleh karena pandemi ini ada orang 6 yang antri ya. Tapi sudah ada yang berangkat? Sudah pernah berangkat. Dengan siapa? Sudah. Sudah pernah berangkat itu. Alhamdulillah. Kalau tidak salah ada orang 4 kalau tidak salah. Orang 4. Tahun ya. kemarin ya? 2019 ya, Desember. Tanggal berapa lupa Ustaz. Nah, kemudian pondok kami saat ini sudah berjalan 4 tahun. Alhamdulillah di sana kita ajarkan anak-anak untuk mandiri ya, membangun usaha mandiri, karena kami tidak mau menjadikan anak itu menadah tangan insyaallah. Nah, itu salah satu ilmu pembahasan kita hari ini sebenarnya. Ilmu adalah pimpinan amalan. Jadi sebelum kita beramal kita harus punya ilmu, termasuk membuka pondok pesantren ya. Jadi jangan mencari makan di pondok pesantren. Nah itu. Nah kemudian langsung masuk ke bahasan kita, bahwa ilmu adalah pimpinan amalan. Itu pernah disebutkan dalam kitab Amar Ma'ruf Nahi Munkar ya, lupa halaman berapa, itu disebutkan bahwa ilmu itu adalah pimpinan amalan. Jadi amalan itu di belakangnya ilmu. Jadi apa-apa itu harus dengan ilmu. Bahkan dari wudhu harus ada ilmu. Jadi kita sepakati dulu bahwa Rasulullah dengan Allah itu yang tertuang tentu dalam Al-Quran, bahwa mereka adalah guru kita. Jadi ilmu-ilmu itu diambil dari mereka, sumber ilmunya itu dari mereka. Jadi Rasulullah khususnya, makanya di pembukaan Al-Quran itu Alil-Lamin Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi tidak ada keraguan dulu, kita sepakati dulu. Jadi kalau kita tidak ragu lagi tentang apa-apa yang ada di dalam Quran dan tentunya di dalam hadis, maka kita akan menjalani kehidupan ini tentu dengan ilmu. Jadi apa-apa yang kita amalkan tentu semuanya bersumber dari Rasulullah dan Al-Quran tentunya. Wajib kita paham ilmunya. Wajib. Nah, seperti halnya sholat, kan sudah diterangkan Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi tidak bisa sholat. Contoh misalnya maghrib di 4 rakaat. Tidak bisa itu. Nah, jadi harus dengan ilmu. Nah, kemudian
Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah berkata juga bahwa orang-orang yang beramal tanpa ilmu, maka mereka akan membawa kerusakannya lebih banyak daripada kebaikan. Bagaimana orang-orang yang tidak tahu ilmu? Maka seperti halnya kita, orang-orang tidak tahu menghidupkan kompor, atau mungkin ilmu tidak usah banyak mengecek bensin misalnya, kan mesin motor. Ketika dia tidak tahu ilmunya, menghidupkan korek, meledak. Otomatis itu contoh kecil. Jadi memasuki surga itu tentu juga dengan amanah. Dan Rasulullah sudah mengajarkan bahwa kita harus berpegang dengan sunnahnya. Sunnah itu harus berpegang. Bahkan Rasulullah menggigit jari dan gigi beliau berbunyi. Saking bahwa kita harus beramal itu dengan ilmu. Contoh diantaranya ilmu tentang sholat sekarang. Ilmu tentang sholat. Dari mulai wudhu diajarkan, dari mulai ruku, ya, kemudian dari salam pun, ya, sampai doa. Nah, itu semuanya punya ilmu. Bagaimana Rasulullah mengajarkan agar doa itu dikabulkan? Jadi doa itu diantaranya waktu yang dikabulkan itu diantaranya ketika sedang sholat itu ada dua, pas sujud dan terakhir tahiyat akhir. Bukan setelah sholat. Waktu yang mustajab itu. Jadi harus tahu ilmunya. Nanti kita balik umroh nanti insyaallah. Harus ada ilmunya. Jadi kalau tidak tahu ilmunya, maka kita akan menabrak aturan. Jadi istilahnya tidak sia-sia ya. Nah, tidak sia-sia. Pekerjaan yang kita sudah lakukan tanpa ilmu jadi tidak sia-sia. Jadi kata Rasulullah itu, kami hanya mau menerima orang-orang yang beramal tanpa ilmu, maka tertolak. Tolak dan terima oleh Allah. Makanya termasuk juga umroh diarahkan ke jemaah. Banyak tahu kan? Iya. Keutamaan. Iya, keutamaan umroh. Nanti kita cerita pengalaman insyaallah. Nah, kemudian orang-orang yang sholat. Jadi banyak untuk laki-laki khususnya. Banyak tidak tahu bahwa banyak yang antri haji bertahun-tahun nunggu untuk bisa sholat di dua masjid itu. Masjid Nabawi dan Masjidil Haram bertahun-tahun nunggu waktu untuk bisa berangkat haji atau berangkat umroh misalnya sekarang kan. Nah, untuk apa umroh sana? Untuk ibadah di situ. Tapi ketika pulang masjid dekat rumahnya tidak mau didatangi. Padahal Allah sudah mengabarkan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi yaumil akhir. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, bahkan ada orang buta, sahabat itu menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini buta. Ya, buta. Jadi tidak ada, sudah tua pula ini. Jadi tidak ada yang membimbing aku ke masjid. Apa jawaban Rasulullah? Kau dengar suara azan itu? Rasulullah, kau dengar suara azan itu, maka kau wajib mendatanginya, walaupun kau harus merangkak. Iya. Nah, itu. Bahkan musibah terbesar dalam hidup seorang muslim itu, orang mukmin itu, sudah jadi musibah terbesar itu adalah kehilangan 2 rakaat sholat fajar setiap hari. Itu sudah jadi terbesar musibah dalam hidupnya. Karena orang kaya itu orang-orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat fajar. Nah itu, jadi terlewatkan begitu saja. Ya, itu rasa kenapa lah orang itu sholatnya seringnya ya, ini sholat sunnah kenapa? Nah, banyak orang yang bertanya, kok ada yang seperti ibadah sholat syuruk misalnya, sholat syuruk kan? Nah, ada yang tidak pulang lagi kan, nunggu kan? Nah, setelah sholat subuh, sholat lagi, ada yang ngomong kan tidak boleh lagi katanya sholat sudah subuh kan, haram katanya. Padahal ada ilmunya itu kan. Nah, ada beberapa ulama salaf mengatakan sebenarnya sholat syuruk itu adalah sholat duha yang dimajukan. Nah, sama seperti sholat taraweh kan, itu sholat tahajud yang dimajukan waktunya seperti itu. Nah ini, jadi kita harus memakmurkan masjid. Karena jadi balik-balik tadi ke masalah sholat berjamaah tadi ya. Kita ini diundang oleh Allah. Diundang oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita sambut kemenangan. Ya, jadi ini sekarang ilmu-ilmu ini yang diambil oleh orang, lihat, yang parkir di parkiran masjid sekarang, mana ada Pajero, mana ada Alphard, mana ada. Yang ada tuh tukang cilok, ya, pempek, ya, orang-orang tukang ojek yang sholat di situ. Jadi, ayo, sebentar mereka loh orang-orang yang kaya. Seharusnya. Iya, seharusnya mereka orang-orang yang dimuliakan Allah, karena diundang oleh Allah. Allah yang undang kita, yang mempunyai jiwa kita, yang memegang dunia ini. Rajanya dari seluruh raja di dunia ini, bos dari raja bos. Nah itu. Jadi kita harus, kalau kita memuliakan Allah, insya Allah. Apalagi
seperti Zapa sana. Zapa ini kan memfasilitasi orang-orang yang pengen ke Baitullah. Jadi insya Allah kalau kita menolong agama Allah, intasullah ayansurukum wa yusabbit anamakum. Pasti. Masya Allah. Jadi sahabat Zapa luar biasa ya. Beliau tadi ini ada beberapa kalimat yang cukup menggelitik ya, yang luar biasa. Ini tamparan pedas ya buat kita sebenarnya. Pertama, apa tadi, orang melakukan amal tanpa ilmu ya, bagaikan orang yang apa ya, pepatah mengatakan orang buta ya, nyeruduk sana nyeruduk sini ya. Atau mungkin ada yang ekstrim lagi, ilmu tanpa amal tanpa disertai ilmu bagaikan orang gila ya. Pernah saya baca itu, termasuk juga tadi mungkin kalimat yang agak luar biasa tadi ya, kalau buat pondok pesantren jadi bukan tempat cari duit di situ, kata beliau. Nah itu mungkin sampai bisa seperti itu karena beliau sudah menguasai ilmunya. Insya Allah. Nah Ustaz, selanjutnya dengan sudah terbukanya wawasan di awal tadi tentang bahwa memang betapa pentingnya kita melakukan setiap amalan itu dengan ilmu ya Ustaz ya. Dengan ilmu agar benar apa yang kita lakukan dan tidak tertolak. Nah kemudian kira-kira setelah kita pahami bahwa ilmu tanpa amal, amal tanpa ilmu itu tidak bisa, dua-duanya sesuatu yang saling berkaitan. Nah lalu kemudian kira-kira ilmu-ilmu apa saja Ustaz yang bisa Ustaz bagi yang barangkali ini menjadi amalan ya buat teman-teman sahabat Zapa yang mendengarkan pada hari ini, yang bisa barangkali walaupun sederhana tapi gampang untuk kita lakukan. Insya Allah. Jadi pada hari ini insya Allah sampai akhir nanti ada 3 ya, insya Allah. Tadi sudah kita bagi yang pertama ya, tapi belum selesai insya Allah ilmu sholat. Nah sudah nanti ada ilmu sedekah, kemudian ada ilmu umroh ini. Nah, karena kebetulan kita ini di Zapatul insya Allah, jadi harus tahu dulu sebelum ke umroh. Ya seperti halnya mau nikah harus tahu ilmunya dulu kan, seperti itu kan. Balik ke masalah sholat tadi. Jadi ilmu sholat. Jadi banyak orang ketika hidup ini kebiasaan kita ya. Ini adat yang ada di Indonesia. Ketika hidup tidak mau sholat ke masjid. Jadi laki-laki yang paling menyedihkan itu adalah ketika dia hidup dia tidak mau ke masjid, tapi pas dia mati dia di depan imam, bukan lagi dia jadi imam, depan imam lagi dia disolatkan. Ini sedih, itu paling sedih gitu. Apalagi yang perempuan, dia mau tidak mau ketika hidup tidak mau menurut syariat Islam, jadi disuruh pakai hijab, tidak mau. Jelas itu hijab itu wajib, tidak usah dibantah. Ya. Syariat Allah itu tidak usah dibantah, pasti benar. Itu kunci. Nah, ini ilmu tadi. Ilmu adalah pimpinan amalan. Jadi syariat Allah itu tidak usah dibantah. Kalau kita bantah sudah, berarti kita menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Nah itu. Jadi yang pasti, nah ini tentang tadi masalah ilmu sholat, bahwa di masyarakat kita banyak ya. Semoga Allah kasih ya, Allah yahdi, semoga Allah memberikan hidayah insya Allah. Jadi banyak yang ketika hidup tidak mau sholat, tidak mau baca Quran, tapi pas meninggal dunia ngajak. Oh iya, oke lah kalau yang masalah itu. Ini ngajak orang rame-rame sholat di rumahnya. Sedangkan sholat itu memakmurkan di rumah Allah sepi, rumah manusia rame. Allah tidak pernah nyuruh di Quran itu. Cari satu dalil saja yang menyuruh orang rame-rame untuk sholat di rumah. Tidak ada. Pas mati ngajak orang baca Quran rame-rame, pas hidup tidak mau baca Quran. Ya itu, jadi jangan ya, kita malu. Banyak sekarang kan inspirasi di Facebook itu kan, ada yang orang tua masih baca Quran. Jadi kalau kita mau lihat hati kita, lihat Quran di rumah. Kalau berdebu seperti itulah gambaran hati kita. Allahu Akbar. Kalau Quran berdebu seperti itulah teman-teman sahabat Zapa, gambaran hati kita. Luar biasa. Jadi saya sebenarnya nampar diri sendiri nih. Jadi aku diajari oleh salah satu dermawan yang di pondok kami ya, insya Allah memuliakan beliau. Jadi beliau itu sehari sekarang, dulu kan one day one juice ya, sekarang sehari itu 5 juz. Beliau tuh memang meninggalkan dunia bisnis itu memang untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah kemudian jadi masalah tadi ilmu sholat tadi sama ilmu Al-Quran. Jadi banyak orang-orang yang tidak mau sholat ya. Padahal kalau kita mau merubah hidup kita awalnya dari sholat dulu. Kan di setiap orang pasti hafal
Penceramah-penceramah pasti ngomong, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu bersyukur, maka nikmatmu akan kutambah. Jangan dibalik, nikmat minta tambah baru bersyukur. Tidak boleh, kalau itu tidak boleh. Jangan itu diputar balik gitu ya. Jadi nikmat minta tambah, baru bersyukur. Gawat itu. Itu harus diputar. Nah, ilmunya tadi, itu ilmu kan? Ilmu. Jadi sering-sering buka Quran. Rasulullah itu tidak pernah melewatkan 10 ayat Quran kecuali mentadabburinya. Ditadabburi satu-satu baru dilewatkan. Jadi tahu artinya, apa ini maksudnya, baru dilaksanakan seperti itu. Insyaallah. Dan yang pasti orang-orang berilmu dengan amal itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang berilmu sudah di surah Al-Mujadalah ayat 11 pasti itu disebutkan. Setingkat lebih tinggi dari orang-orang yang tidak berilmu. Pasti itu. Nah, kemudian amalnya pasti banyak. Di antaranya orang-orang yang tahu seperti zikir kan. Orang setahunya ini yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Seperti halnya kita jangan sampai melewatkan surah ayatul kursi. Barang siapa membaca suratul kursi, ayat kursi setelah sholat, maka jarak dia dengan surga itu tidak jarak. Ada yang mengatakan dari wilayah lain pasti masuk surga. Bagaikan dari tengah dan dari telunjuk bisa. Iya, itu dekat, sangat dekat sekali ya. Kemudian ada lagi, barang siapa membaca suratul ikhlas 10 kali, nah, maka Allah akan buatkan dia sebuah istana di surga. Ingat, bukan di apa kalau di Palembang ini, Grand City bukan. Ya, atau bukan di Kenten atau di mana, tapi di istana itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sekarang tentang ilmu sedekah insyaallah. Sedekah. Nah, ini yang banyak orang-orang yang ragu untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidaklah orang bersedekah itu kecuali Allah ganti nanti dengan lebih baik. Pasti itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar janji. Kalau Allah bohong, berhenti kita salat. Tidak usah lagi kita nyembah Allah. Dan janji Allah pasti benar karena disepakati dulu di awal tadi. Alif lam mim zalikal kitabul. Kunci itu saja. Tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi seluruh di Quran itu benar. Syariat Allah itu pasti benar. Nah, pemikiran kita yang salah. Ya, pemikiran kita yang salah. Jadi kalau kita bersedekah, sedekah saja. Lakukan, lupakan. Dan rasakan keajaibannya, insyaallah. Ya, lakukan, lupakan dan rasakan. Pasti itu. Sedekah itu ibarat kita melempar bola. Pasti balik-balik ke kita dulu. Insyaallah itu tidak akan pernah rugi pasti. Nah, jadi ilmu tentang sedekah itu di antaranya as-sadaqatu tajlibur rizki, itu kan di antara dalil-dalilnya kan ya. Sedekah itu akan mengundang datangnya rezeki. Banyak keajaiban-keajaiban cerita tentang rezeki itu. Kemudian ini para sahabat Zafatur, ini kami bagi cerita tentang keajaiban-keajaiban sedekah insyaallah yang pernah saya alami sendiri ya. Pernah saya alami sendiri, ataupun orang yang pernah ke pondok pesantren ya, bersedekah di pondok pesantren, ataupun yang pernah saya dapatkan dari almarhum orang tua kami. Nah, ini cerita pertama, cerita di sebuah pulau kecil di Sumatera ini ya, almarhum orang tua itu pernah bekerja di sana. Dia cerita tentang dua sahabat, ada Ki Haji Romli dengan Ki Haji Anwar namanya. Nah, Ki Haji Romli dengan Ki Haji Anwar ini bersahabat akrab. Yang kaya itu Ki Haji Romli ini, bukan Ki Haji Anwar. Ya, ilmu sedekahnya. Barang siapa bersedekah ya dengan diam-diam, maka Allah itu akan meredam amarah Allah. Kayaknya Ki Haji Romli tadi ingin melakukan sedekah seperti itu. Jadi Ki Haji Romli tadi berduit ini ketua orang Palembang. Nah, jadi dia bersedekah. Setiap kali masyarakat minta bantuan, Ki Haji Romli tadi misalnya ada masjid bangun, paling-paling sesak. Ki Haji Romli tadi, Ki Haji Anwar tadi bantu sampai selesai. Bantu sampai selesai. Tapi dia tidak perlu orang tahu ya. Tidak tahu lah. Jadi orang hampir sedesa ngatain pelit. Ya, ada yang mengatakan apa bahasa pantat kuning, pantat merah itu bahasa orang. Nah, itu. Jadi dia kalau ceramah, kalau jadi khotib, ceritanya tentang sedekah tuh. Kita harus bersedekah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna, iman sempurna sebelum kamu menyedekahkan apa yang paling kamu sayang. Itu. Wah, meludah semua orang di kampung itu. Katanya. Nah, akhirnya sampailah cerita ada yang sakit. Katanya aku bantu sekian cuma. Tapi kalau Ki Haji Anwar tuh
mobil apa segala macam. Dan tibalah suatu hari Ki Haji Romli ini sakit, tidak ada yang besok ke rumah sakit, tidak ada yang masuk sampai beliau meninggal dunia. Tidak ada ustaz yang mau nyolatkan, asli tidak ada yang mau nyolatkan. Jadi sampai anak-anaknya yang ini yang cuma nyolatkan, tidak ada. Nah, kebetulan hari itu hari Jumat dia meninggal. Nah, setelah dimakamkan, Ki Haji Anwar tampil di masjid itu, ambil mikrofon, aku sudah tak tahan lagi katanya nahan. Antum tahu tidak katanya, yang bangun masjid ini, yang bantu anak kau sakit ditunjuknya kan, yang ngasih kapan orang sedekah atau air minum itu, kamu nyengok aku nggak? Bukan katanya harta, tapi Ki Haji Romli tadi. Beliau cuma ngomong dengan aku, kalau aku lah tertanam di tanah, baru kamu kasih tahu. Tapi kalau aku masih hidup, jangan pernah kau buka sama sekali. Nah, itu, alhamdulillah. Jadi akhirnya istighfar, astagfirullahaladzim, nangis. Akhirnya mereka sholat goib di masjid itu untuk beliau itu. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi iktibar untuk kita bahwa bahwa kita bersedekah itu jangan sampai bukan minta pamrih dasarnya. Iya, kau minta pamrih pasti itu, tidak akan mungkin. Ya, surah Ar-Rahman jelas, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Ya, pasti itu. Kapan kita buat baik, pasti balasannya baik, tidak akan mungkin buruk. Nah, itu juga kalau buruk pasti buruk tuh insyaallah. Nah, itu. Baik, Ustaz. Ya. Ini menarik ya. Jadi sahabat-sahabat kita sudah dapat dua ya. Hikmah tentang ilmu adalah pimpinan amalan. Yang saya petik di segmen yang kedua ini, ada dua ilmu yang bisa langsung kita dapatkan di hari ini. Yang pertama tadi tentang sholat, keutamaan sholat, terutama bagi laki-laki itu, ya kan? Kalau bisa di masjid ya, Ustaz. Ya, kalau yang di rumah itu lelaki soleha itu, pakai mukena sholatnya. Ini sebagian saja sahabat-sahabat mungkin disampaikan beliau, tapi ini ilmu yang yang penting-penting ya. Tentang sholat, yang kedua tadi tentang zakat. Nah, kalau sholat mungkin sebagian kita saya yakin sudah melakukan semua itu. Sebagaimana tadi di awal beliau bilang Allah Subhanahu Wa Taala itu panggil kita itu hanya 3 hal ya, Ustaz, kalau tidak salah tadi, Ustaz ya. Iya. Yang pertama itu panggilan yang ini tadi, yang pertama itu panggilan sholat. Nah, ini mudah-mudahan kita sudah penuhi semua panggilan dari Allah. Tinggal lagi yang sudah terbiasa sholat 5 waktu, bagaimana 5 waktu di masjid. Yang kedua panggilan Baitullah. Nah, ini nanti, ini yang ketiga, jadi pengampu ya, pengampu ilmu yang beliau sampaikan pada hari ini. Ini sedikit bocoran ya. Yang pertama tadi sholat, yang kedua zakat, yang ketiga beliau bilang tadi kalau salah tentang umroh. Nah, nanti ya segmen ketiga kita dengarkan apa sih hal yang paling berkesan tentang umroh ini tadi. Ini kaitan dengan 3 pengampu ilmu yang beliau sampaikan di hari ini. Nah, kembali lagi yang kedua tadi tentang sedekah. Mungkin tadi cerita yang pertama, sebelum masuk ke cerita yang kedua, barangkali saya juga ingin bertanya terkait masalah ada yang pernah bilang, mungkin pernah juga kita pernah baca tentang 7 keajaiban rezeki, ada buku ya, pernah baca. Jadi kalau kita mau minta berharap rezeki dari Allah, misalkan 1 juta misalkan, bila di ada parameternya berupa uang, maka sedekahkanlah dulu harta kita yang kita miliki sebelum kita berharap rezeki yang dari Allah tadi. Nah, ini tolong dijelaskan, apakah memang ada dalil tambahan penguat sehingga jangan sampai tadi ada juga yang bilang, oh jangan begitu juga Ustaz Rifan. Kalau seperti itu berarti kita memang mengeluarkan sebagian harta kita di awal dengan harapan Allah memberikan lebih dari itu. Paham maksud? Nah, itu tolong dijelaskan sehingga apa yang kami dapatkan, ilmu yang kami dapatkan, mungkin sahabat dapatkan selama ini tentang bersedekahlah sebelum kita meminta sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu menjadi lebih kuat lagi. Artinya tadi yang dilakukan oleh Ustaz Romli tadi ya, Kiai Romli tadi, Kiai Haji Romli itu luar biasa kan. Walaupun di akhir orang tidak menyolatkan, lalu kemudian orang tahu, akhirnya melakukan sholat gaib ya. Karena dia tahu ilmunya. Luar biasa. Nah, Ustaz, sebelum kita masuk yang pertanyaan tadi, juga mungkin masuk langsung ke segmen yang
ketiga tentang Insya Allah. ilmu apa umrohnya tadi. Kita sedikit sapa dulu ya, Ustaz. Teman-teman yang sudah bergabung bersama kita. Siap. Di sini ada Ustadz Abu Maryam, kemudian ada Ustadz Wan Abdullah, dan yang lain-lain juga. Ini karena kalau biasanya kalau saya lihat di apa namanya di lewat HP ini yang muncul terkadang agak telat, Ustaz. Iya. Kalau disebut satu persatu termasuk yang lain dan lain sebagainya, ini sudah cukup lumayan banyak. Semoga yang apa namanya yang ikut menyimak pada hari ini mendapatkan keberkahan juga dari ilmu yang kita dapatkan. Baik, Ustaz, selanjutnya bisa Ustaz jelaskan, Ustaz, terkait masalah cara menjemput rezeki dengan mendahulukan sedekah tadi, Ustaz. Kan itu kita sepakati dulu tadi. Kita balik ke kesepakatan awal kita. Seperti persaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita kembali ke awal tadi. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, kalau kita ragu-ragu sudah selesai. Nah, bahwa dalil untuk kita melakukan, karena orang sekarang nggak pakai dalil tuh lah kan, dikit-dikit bahasa dalil ya. Nah, kita ceritakan, takutnya nanti salah ini. Nah, jadi jelas itu di surah Al-An'am ayat 160 ya. Barang siapa bersedekah 1, maka Allah akan balas 10 kali lipat, bahkan lebih. Iya. Ada yang ngomong, kamu ini pedagang dong, beri Allah minta gantilah. Sekarang mau ndak? Mau ndak ini? Itu mau nggak didapat keberkahan ya, itu? lebih. Iya. Nah, ini cerita yang kedua ini. Nah, ini cerita kedua ini berkaitan dengan yang ini. Jadi anak pun sahabat, semoga nanti beliau sempat nonton, dan dia ini berencana mau berangkat ke orang tuanya sama beliau juga. Insya Allah aku arahkan ke Zapato. Beliau tapi tinggalnya di Pengalan Balai. Dulu pernah tinggal di Morakuang, tempat anak sekarang. Jadi beliau itu terlilit hutang riba 135 juta. Jadi sudah jatuh tempo itu. Kalau rumahnya yang di Morakuang itu yang dijadikan jaminan. Nah, dia ini terlibat di sekarang ini lagi giat-giatnya MTR kan, masyarakat tanpa riba. Nah, beliau ini memang bersih dari riba. Karena dia tahu barang siapa mengambil riba itu berarti dia mengumumkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, nah itu. Jadi bahkan riba itu kan di Al-Baqarah 275 sampai 279 tuh lengkap tuh. Semuanya menjelaskan tentang riba. Itu di situ semuanya lengkap ya ilmunya. Nah, jadi beliau ini cerita sama aku, Ustaz katanya. Cak mana lah aku ini. Aku ini ada utang katanya. 135 juta. Sebulan lagi jatuh tempo, dia ambil uang di rumah aku tuh. Selesai kayak gitu. Nah, jadi aku ngomong sama beliau. Kamu tuh kalau nak minta tolong dengan Allah, minta jalan keluar dari Allah, kan surah tolak itu. Kita kan hanya hafal, tapi tidak mau mengamalkannya. Inilah kelemahan kita. Apa? Kalau mau kaya ini, wa may yattaqillah, baca terus sudah salat. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Disuruh takwa dulu, jangan minta jalan keluar. Jadi tadi dari awal sudah aku mau ke ilmunya, jangan dibalik Quran itu. Jadi cuman sudah baca saja, minta jalan keluar terus, tapi tidak mau jadi orang takwa. Yang digenggam tadi tidak mau. Nah, jadi aku ngomong, kalau kau mau mencapai derajat itu tadi, satu tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kau sedekahkan dulu harta yang paling kau sayang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah ganti nanti. Benar dak katanya. Nah, ini banyak tak terjadi. Jadi kita takut sedekah itu, takut pertama tidak terjadi, Lantas keluar, tidak balik. itu. Nah itu. Jadi aku bilang kau bertobat dengan Allah. Bisa jadi malaikat rahmat itu ketika mau membawa rahmat itu tidak kenal sama kita. Kita pendosa. Ya mungkin minta bantuannya, itulah libatkan Allah dari awal. Libatkan Allah dari awal. Janganlah kepepet baru. Jangan anggap Allah itu seperti WC. Setelah hajat kita selesai, tidak kita toleh lagi. Jangan seperti itu. Ya, jadikan Allah itu memang tempat kita. Ya. Jadi jelaskan
Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila orang bertanya di mana Allah, Allah terdekat, lebih dekat dari orang nanti kita. Nah itu. Jadi beliau cerita dengan aku, insyaallah kawannya sedekah itu jago sholat, rajin-rajin sholat tahajud, insyaallah. Jadi apa katanya harta ini lagi? Habis nih kakek itu bayar utangnya kena. Berapa ada duit lagi? Jadi udah katik lagi katanya. Ada yang ini lah. Jadi gimana? Ini kalau bakal untuk jalan ke modal ini. Jadi akhirnya di belakang rumah beliau itu ada tanah kaplingan punya beliau. Ada 2 kapling dihadiahkannya untuk pondok pesantren. Katanya, Ton, ini ku hadiahkan untuk pondok pesantren. Dua kapling ini. Nanti tanah ini dijualkan, silakan untuk bangun pondok pesantren. Kataku ikhlas, insyaallah. Aku udah galak nyebut ikhlas katanya. Kata orang zaman sekarang kan, al-ikhlas itu seperti sholat ikhlas sudah. Ya. Namanya ikhlas tapi tidak ada disebutkan di situ. Katanya kalau masa disebut berarti ikhlas maksudnya kan. Nah itu. Akhirnya disampaikan oleh beliau, ajalah. Alhamdulillah. Suatu hari beliau ini didatangi orang. Dapat duit selama penjualan 2 minggu itu dapat duit 70 juta untuk bayar utang tadi. Akhirnya datang orang minta tolong jual kebun karet 2 hektar. Katanya minta tolong, Pak, katanya belikan kebun aku ini, anak aku lagi sakit, orang tua aku juga lagi sakit, aku ini langit ini pokok kepala katanya. Dati lagi orang minta tolong nih kamu tuh. Akhirnya telepon aku katanya, Ustaz katanya, mana ini katanya. Uji ngomong mungkin Allah lagi main-main dengan kamu. Beli bayar tuh. Ada duit dah? Ada duit 70 juta. Uang nak jual berapa kataku? 70 juta. Allahu Akbar. Beneran Pak kataku. Iya benar. Akhirnya dibeli oleh beliau 70 juta. Tambah jauh bayar utang tadi. 135 juta. Tambah jauh. Nah, akhirnya Mama Nusa katanya, aku coba jual kan kebun itu. Orang lah tahu di Murakuang harganya 70 juta. Ditawar ke beliau 160 juta. Ini jualnya di Murakuang. Ngakak orang ketawa. Oh iya, kita kan pasti dejek. Dejek 70. Ya, oh iya Bang. Nah, berangkat haji ngajak-ngajak. Oh, itu orang kan. Nah, itu. Akhirnya dijualkannya 160 juta. Tidak ada yang mau beli. Tawar ke Indralaya, tidak ada yang mau. Tawar ke Palembang, tidak ada yang mau beli. Sumatera Selatan, tidak ada yang mau. Sabang sampai Merauke, tidak ada yang mau beli. Inilah Allah nolong, keajaiban Allah. Dan aku saksinya ini. Kalau beliau dengar cerita pasti beliau nangis. Tidak nyangkut. Pasti juga. Yang salah satu ilmu tahajud itu, Allah pasti memberikan jalan keluar. Tumpahkan pas sujud terakhir itu, kita meminta tolong dengan Allah. Allah, aku pengen. Pasti itu. Akhirnya lihat. Murakuang menutup jalan kebun tadi, terjual. Tidak ada yang beli. Indralaya Ogan Ilir, tidak ada yang mau beli. Palembang, Sumatera Selatan, tidak ada yang mau beli. Sabang sampai Merauke, tidak ada yang mau beli. Lihat, ini keajaiban sedekah tadi. Ya. Allah datangkan pembeli dari mana? Allah datangkan pembelinya dari Jepang, orang Hawaii, tapi istrinya orang Solo. Datang ke Indonesia untuk nolong beliau tadi. Merinding sahabat. Nanti ku ajak beliau ke sini. Datang, dia pun tidak percaya. Benar tak ini katanya Ustaz? Benar tak ini katanya Ustaz? Dia tidak percaya, bohong ini. Tidak percaya, bohong. Dia telepon, Pak Andi katanya, nah aku sebut orangnya. Tidak apa-apa lah, namanya Pak Andi ya. Pak Andi, semoga Allah beliau. Jadi Pak Andi, ini saya sudah di Bandara Soekarno-Hatta. Ada. Pasti ngomong dari Palembang. Baru percaya, kebenaran supir travelnya orang Komoreng. Pernah ke Murakuang. Dia baru percaya, datang. Ada di Facebook. Nama orangnya salah satu peneliti hidroponik. Ya, profesor kalau salah. Ya. Nama orangnya Mr. Greg Luther, nama di Facebook. Datang sama istri. Lihat kebun itu. Kapan ditanya, berapa Pak Andi mau jual kemarin? 160. Nggak mau saya beli 160. Tapi kelas 155 juta, aku bayar sekarang. Dibayar. 155 juta.
Allah nolong. Hutang terbayar 135, sisanya dikasihnya. Ini Ustaz untuk bangun masjid. Ya Allah. Muara Kuang menutup jalannya. Bukan Ilir menutup jalannya. Sumsel udah ada yang mau beli. Sabang sampai Merauke ditutup oleh Allah. Allah datang ke luar negeri. Itu kalau Allah mau bantu. Dan tidak mungkin. Kalau berdasarkan logik itu masuk akal Jepang ke Muara Kuang. Allah. Nah, jadi makanya kalau kita minta tolong dengan Allah, minta tolong saja. Jangan pernah berpikir bagaimana Allah nolong kita. Ilmu kita tidak akan sampai. Ilmu kita, apalagi orang-orang yang nanti diundang oleh Allah untuk umrah, untuk haji, nanti kita ceritakan selanjutnya. Yang tidak mungkin dibayangkan oleh kita, masya Allah. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat di fanpage Zapatur maupun di IG dan tidak bisa berkata-kata. kalau mau diselam lebih jauh rasanya tidak masuk akal, tapi bagi Allah tuh segala sesuatu itu kun fayakun, kalau Allah berkehendak insyaallah akan terjadi. Jadi luar biasa sahabat-sahabat tadi getaran apa namanya ilmu yang sederhana tapi mudah untuk diaplikasikan. Pertama sholat, yang kedua zakat. Nah ini yang ketiga, ini tentang umroh. Ini sebenarnya kalau yang poin ketiga ini umroh ini mungkin untuk menambah semangat ya, cerita baik niat kita untuk umroh itu juga apa, kemudian bagaimana kita bisa bersemangat untuk bisa berangkat umroh lebih cepat. Mungkin sedikit mengingat pembicaraan kita di awal ya, sebelum acara kita yang tadi dibuka. Tadi sempat bicara juga dengan Ustadz terkait masalah ada bisik-bisik bahwa umroh itu juga merupakan bagian sedekah gitu. Nah, ini cukup menarik sahabat-sahabat. Umroh itu juga merupakan bagian dari sedekah. Nah ini akan kita coba gali, ini maksudnya ini seperti apa? Sedekahnya untuk siapa? Kok bisa ya umroh itu ya kan termasuk kategori dengan sedekah itu seperti apa? Silakan Ustaz. Ya. Baik, sahabat-sahabat, ya, insya Allah ini sesi yang terakhir ya. Sudah hampir 1 jam kita insya Allah. Ya, hampir setengah 12 ini. Setengah 12 sudah. Sebelum ini kita lanjutkan, ada cerita terakhir ya. Ini tentang keajaiban sedekah juga ya, tentang orang-orang yang merindukan Baitullah. Orang-orang yang merindukan Baitullah. Ingat, Allah itu akan mengundang orang yang diundangnya, akan memampukan orang yang diundang, akan mengayakan orang-orang yang diundang. Ini masalah undangan. Jadi banyak orang-orang yang kaya, kalau tidak ada panggilan, tidak ada diundang, tidak tergerak hati, takut. Nah, inilah. Jadi ceritanya ini ada ustadz di pondok kami ya. Beliau ini pengen nih pergi umroh, pengen juga haji. Nah, pengen haji, jadi dia waktu itu lagi jalan ke bank ini, mau buka tabungan tasbih itu ya untuk daftarkan haji. Nah, waktu itu dia pegang duit 2.700.000. 2.700.000, dia sudah berangkat pakai motor. Untuk DPP lagi tidak cukup. Iya, itu sekitar pengen, sudah cuma kepengen ya. Nah, jadi pas di jalan ditelepon oleh kawannya. Kawannya nyeritakan bahwa ibunya meninggal dunia. Jadi yatim piatu lah beliau tadi. Emaknya waktu itu di rumah sakit di Indralaya. Telepon katanya, "Tat," katanya, "tolong aku." "Kenapa?" katanya. "Aku nih emak meninggal," katanya. Jadi ya emak ini meninggal, nah dikeluarkan dari rumah sakit. Berapa malam? Mengatakan 3 malam. Jadi aku ini tidak ada duit, tidak ngeluarkan. Allahu Akbar katanya. Jadi kalau nak dikeluarkan ini, ya harus ada, nak dibayar, harus ada jaminan. Emak ini kalau pacak sore ini aku kuburkan lah katanya. Ya Allah katanya, mau mana? Meninggalnya pagi kalau tidak salah jam 9. Dia ini lah berangkat. Lah dekat ini bank tadi, di Bendera dekat. Berapa katanya duit tadi? Untuk ngeluarnya 2.700.000. Allah, sama duit yang pegang tadi. Akhirnya urung Nadia tadi belok ke bank tadi, lurus ke rumah sakit, dibayar. Katanya tidak usah diingat. Aku ingat kejadian itu bulan September 2018 dia cerita. Baru bisa. Iya, baru ini cerita. Akhirnya tak jadilah dia daftar katanya. Sudah katanya.
Jadi mak mana ini? Aku ngutang, enggak usah lah, ini rezeki mak. Aku tahu tadi. Doakan yang terbaik, sudah. Dikuburnya dalam-dalam. Enggak pengen lagi dia, sudah nantilah aja. Pengen ke Baitullah tadi, nantilah. Berbuahlah sedekah dia tadi. Bulan 11, bulan 11 kalau salah. Ya, bulan 11 awal-awal itu ditelepon oleh salah satu donatur dari pondok kami. Katanya, Ton, aku nih ada keluarganya, kakaknya lah tua tapi lah tua katanya. Ya. Pengen umroh, anakku umroh kan, tapi kayaknya enggak enak, enggak kuat kalau enggak ada kawan. Bisa aku ngajak Ustadz Sianu. Ustadz Anu langsung setuju dia untuk ngerewanginya. Benar baik kata aku kan, benar ini. Akhirnya dia telepon, Ustadz, pengen enggak? Naik kalau di sana dulu. Pengen enggak juga kamu pergi ke Baitullah? Pengen enggak pergi ke Baitullah? Pengen katanya. Nanya ini ada yang ngajak kamu, beneran baik, benar aku pengen enggak? Ada yang minta rewangi kan? Akhirnya dia berangkat. Waktu itu belum kenal Zampai Ustaz. Alhamdulillah belum. Oh, belum. Nah, waktu itu beliau berangkat dari Jakarta. Oh, diberangkatkan tadi ya. Iya, diberangkatkan di Jakarta karena kakaknya itu di Jakarta. Iya. Jadi beliau berangkat ke Jakarta. Ya lanjut, Ustaz. Jadi alhamdulillah berangkat. Sampai nelpon nangis, ya Allah, enggak nyangka kata segala macam, ya Allah Ustaz, Masya Allah. Ya semoga Allah memuliakan beliau. Nah, ini salah satunya. Jadi bayangkan betapa keinginan kita kuat tadi. Ini tadi masalah yang ayo yang pengen umroh. Zapa membuka sekarang tabungan umroh. Si beliau tadi berani. Ya kita jangan sampai nanti kesempatannya sudah tutup baru mau nanti umroh. Jangan. Umroh ini ibarat kita bersedekah. Perang ini. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis itu sedekah itu ibarat perang. Jadi kalau orang-orang yang pelit gemetar mengeluarkan sedekah. Tapi kalau orang-orang yang langsung tidak ada takut-takut, keluar aja, berangkat karena sesungguhnya kalau kita sedekah itu, ya, kan awalnya untuk diri sendiri. Ini umroh ini sedekah untuk diri sendiri. Bagaimana kita mau sedekah untuk orang lain? Sedangkan untuk memuliakan diri sendiri kita sudah pelit. Iya. Benar. Jadi kembalinya untuk kita sebenarnya. Iya, lihat. Harus pilih. Ya, kalau memang mampu, pilih yang mahal. Iya. Rasulullah itu punya kuda tunggangan yang hebat. Jubah yang bagus. Jadi kita harus, Rasulullah itu Allah tuh senang lihat nikmat umat itu lekat di tubuhnya. Iya, ayo jangan milih yang paket hemat padahal duit banyak, jangan. Ayo, lanjut. Ya, jangan 12 hari, pilih yang sebulan apa di sana. Iya, jangan tanggung. Ya, apalagi umrah Ramadan. Barang siapa umrah pada bulan Ramadan pakaikan dia umrah bersama haji. Ayo sama dengan haji. Ya, jangan tanggung. Kalau memang mampu, ayo berangkat. Jangan sampai harta itu nanti justru diperebutkan oleh waris kita. Karena harta kita cuma 3. Yang kita makan busuk, yang kita pakai buruk, yang kita sedekahkan itu yang punya kita. Harta kita itu yang kita sedekahkan. Yang tinggal sudah jadi rebutan nanti. Apalagi itu untuk pulangnya untuk diri sendiri ya, saya kalau umroh itu saya. Iya, ada yang ngomong umroh itu jalan-jalan, ini nah ada tahu ilmunya. Ada lagi yang banyak yang ngomong, ada lagi yang bertanya dengan aku. Ini yang sampai berangkat pulang dari Zapatur, ada yang ngomong, Ustaz katanya, ada yang ceramah mengatakan apa? Kalau belum daftar haji katanya belum haji, tidak bagus ya. Tidak bagus katanya. Lah Rasulullah itu sebelum haji 4 kali umroh. Iya. 4 kali umroh. Ya, tuntunan kita sekarang Rasulullah. Sepakat itu loh. Rasulullah yang jadi tuntunan kita. Jadi bukan orang lain. Jadi pimpinan ilmu kita Rasulullah. Jadi kita beramal sesuai apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lagian dengan umroh dulu itu kan bisa belajar dulu kan, Sat? Iya, pasti belajar. Itu. Iya. Katanya jalan-jalan ya, memang jalan-jalan. Saya itu jalan-jalan. Iya. Mungkin didorong orang kita udah sakit kan. Insyaallah. Nah, mudah-mudahan sahabat Zapa seluruhnya yang sempat menyaksikan ini atau siapapun kami doakan semoga semuanya diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamu. Amin. Ya, tamu Allah ya, yang pasti bersama Zapatur nanti, daftarnya di Zapatur nanti. Kemudian yang sakit yang sempat menyaksikan ini semoga Allah berikan kesembuhan. Yang punya hutang
Allah kasihkan Selesai, jalan, jalan. ya tepat selesai. Yang punya masalah Allah kasihkan jalan keluar insyaallah. Dan yang pasti seluruhnya nanti insyaallah dianugerahi oleh anak yang soleh-solehah, hafiz-hafizah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat, tak terasa ya, kurang lebih 1 jam kita mulai jam setengah 11, sudah setengah 12 sekarang. Jadi tema kita hari ini ilmu adalah pimpinan amalan. Jadi sudah banyak ilmu yang kita dapat dari beliau. Paling tidak 3 pengampu ilmu yang utama sudah dia sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi pimpinan amalan kita. Ya. Tadi kan temanya ilmu adalah pimpinan amalan. Nah, beliau sudah memberikan amalan yang mungkin secara strata tertinggi lah ya dari 3 hal yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Memang banyak amalan-amalan yang lain ya, Ustaz, ya, turunan-turunannya. Tapi paling tidak ada 3 kata kunci kalau mau beramal. Nanti silakan turunannya banyak. Kayak misalkan sedekah, ya mau sedekah ke yatim piatu, mungkin mau memberikan makan nasi bungkus setiap hari Jumat dan sebagainya, Ustaz. Memberangkatkan orang umroh insyaallah. Ya, memberangkatkan orang umroh luar biasa, Ustaz. Dan apa yang dia sampaikan tadi itu sudah beliau laksanakan, sahabat-sahabat. Jadi alhamdulillah ini mungkin agak unik ya. Mungkin ini Allah juga, lagi-lagi Allah. Biasanya kalau kita semua tahu ya, hampir sebagian besar pengisi dari acara Sahabat Menyapa, Zapa Menyapa ini adalah orang-orang penting di Zapatur. Nah, tadi di awal Anda belum memberitahu kalau beliau ini merupakan salah satu perwakilan Zapatur ya. Jadi sahabat Zapa, beliau ini merupakan salah satu perwakilan Zapatur yang berdomisili di daerah Ogan Ilir, tepatnya tadi di daerah Payaraman ya, ya? Talang Sleman dan sekitarnya, Marangkuang. Jadi sahabat Zapa yang barangkali ada keluarga, teman, jiron dan tetangga lain barangkali punya juga keluarga di sana, bisa hubungi beliau ya lebih lanjut. Jadi lupa Ustaz. 3 hal tadi ya. Amal berupa sholat 5 waktu, utamanya di masjid bagi laki-laki. Jangan sampai nanti yang laki-laki tidak di masjid, bahkan tidak sama sekali ya, jarang sholat. Itu baik nauzubillah min zalik. Yang kedua adalah tentang sedekah tadi, hikmah sedekah. 2 cerita yang sangat menggetarkan hati, bahkan saat kameramen kita saat gemetaran megang kamera Ustaz, gosok-gosok ini bagian kuduknya saat merinding. Jadi dan itu bukan cerita fiktif sahabat-sahabat, nyata adanya, karena kita langsung dapat informasi dari orang yang bersangkutan yang langsung bersentuhan dengan yang mendapatkan berkah tadi ya, atau mendapatkan hidayah atau keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala tadi ya. Amin. Yang ketiga adalah umroh. Ya, sedekah umroh. Luar biasa. Ternyata kita tahu uang yang kita keluarkan itu adalah merupakan wujud sedekah kita yang nanti Allah akan ganti ya dengan hal yang berlipat-lipat, sebagaimana segmen yang lalu-lalu dengan ustaz-ustaz kita yang lalu, bahwa banyak manfaat yang kita dapat ketika kita berangkat umroh ya. Di antaranya karena memang tadi seperti apa yang disampaikan beliau, ketika kita bersedekah itu dalam rangka untuk membuka pintu rezeki yang akan rezeki dalam artian bukan sekedar uang, badan yang sehat, kemudian keturunan zuriat yang baik-baik dan sebagainya seperti itu. Yang bermanfaat untuk kita semua ya. Baik sahabat-sahabat, di segmen yang terakhir mungkin kita dengarkan dari Ustadz, barangkali ada pesan-pesan terakhir yang bisa disampaikan kepada sahabat Zapatur dimanapun berada, terkait tentang ilmu adalah pimpinan amal, di mana ini menjadi tema kita pada hari ini. Silakan Ustadz, barangkali ada hal yang ingin disampaikan di sesi yang terakhir. Insyaallah singkat saja ya. Jaga sholat, tutup aurat, jaga amanat insyaallah ya. Jangan berbuat maksiat. Dan pasti man asa ala syai'in mata alai. Ya, barang siapa menghidupkan dirinya dalam suatu kebiasaan yang baik, maka Allah akan matikan dalam keadaan itu. Jadi mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat, demikian tadi yang bisa kita
sampaikan ya, yang bisa diberikan sesuatu yang bermanfaat, mudah-mudahan dari apa yang beliau sampaikan tadi dan bisa kita terapkan. Wabil khusus kalau sholat itu sudah hal yang biasa barangkali, kemudian sedekah juga yang sudah biasa ditingkatkan lagi. Nah yang ketiga ini yaitu umroh ya. Umroh ini sebisa mungkin kita, mungkin kalau boleh saya pribadi berazam, kita bersungguh-sungguh kita niatkan minimal seumur hidup kita barangkali bisa sekali haji dan sekali umroh ya. Insyaallah. Mudah-mudahan kalau kita berazam, berusaha seperti yang disampaikan beliau tadi, kaplingannya jangan mikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghantarkan cara kita bisa ke Baitullah, datang rezekinya. Tapi mulailah dari niat dan kesungguhan kita untuk menuju Baitullah. Demikian sahabat-sahabat, sekali lagi mohon maaf bila dalam penyampaian kami ya, terutama saya pribadi selaku pembawa acara barangkali kurang pas dan sebagainya, mewakili Ustadz, mohon maaf juga kepada semuanya bila ada salah kata, mungkin tutur yang kurang pas, kepada Allah mohon ampun. Mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama lepaskan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf segala kekurangan, pada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ustadz, Ustazah, Mitra Zafa yang dihormati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami dari Bank Muamalat Indonesia Regional Sumatera bagian Selatan mengucapkan selamat dan sukses atas peluncuran program tabungan umroh Zafatur yang baru saja dilaksanakan. Program ini bukan saja bentuk inovasi dari PT Zafa Mulia Mandiri untuk tetap berkembang dan eksis di tengah keterbatasan akibat pandemi ini. Tapi hal ini adalah wujud nyata pelayanan dan dukungan optimal bagi saudara-saudara kita yang mempunyai ghirah yang kuat untuk melaksanakan ibadah umroh di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Semoga dengan diluncurkannya program ini akan memberikan kemudahan bagi calon jamaah untuk dapat mewujudkan keinginan beribadah umroh bersama Zafatur. Kami dari Bank Muamalat merasa sangat antusias dan berbahagia untuk terus mendukung program ini sebagai bentuk sinergi antara Bank Muamalat dengan Zafa Mulia Mandiri. Semoga semua upaya kita dicatat Allah sebagai amal ibadah dan pemberat pahala dan timbangan kita di yaumil akhir nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.